Bersyukur bahwasanya proyeksi dari ekonom salah dalam hal ini. Ya, salahnya justru pertumbuhannya justru lebih tinggi daripada perkiraan kita. Ya. Dan ini tapi mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi, Mas, bahwasanya kebijakan pemerintah mendorong konsumsi itu berhasil menyelamatkan perekonomian kita, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Tadi kan secara sektoral pertumbuhan yang tertinggi kan adalah transportasi. Ya, itu yang pertama. Yang transportasi, kemudian ada jasa lainnya, dan kemudian ada makanan minuman. Itu 3 besar dari pertumbuhan yang berkontribusi terbesar di dalam pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2. Dan ini kalau kita runtut, ini kan besar sekali kaitannya dengan kebijakan pemerintah, ya memperpanjang libur, ya karena dengan libur yang lebih panjang tadi kan masyarakat lebih banyak melakukannya untuk traveling, untuk konsumsi, sehingga transportasi meningkat besar. Ya. Tetapi selain itu sebenarnya memang kalau untuk transportasi, makan minum, akomodasi, ya, menurut saya karena ini adalah sektor yang terlambat pulih kan. Jadi masih ada low base effect di sini. Ya. Jadi untuk sektor ini dengan kenaikan, dengan dorongan dari pemerintah tersebut, kenaikan sedikit saja udah terhitung tinggi. Tadi kan pertumbuhannya di atas 11% itu tadi, ya. Betul. Ya, karena memang untuk transportasi memang belum sepenuhnya pulih. Dan saya kira demikian juga untuk yang akomodasi, makanan, minuman dan sebagainya memang masih bisa kita dorong untuk tumbuh lebih tinggi, menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 2 dan kita harapkan untuk pertumbuhan pada kuartal kita selanjutnya lagi. Oke, baik Pak Peter. Pertanyaannya tentu juga ditunggu begitu ya oleh masyarakat kita. Apakah memang pemerintah akan menggunakan senjata yang sama di kuartal selanjutnya, ada kuartal 3 dan kuartal 4 gitu? Karena memang andai kita lihat libur-libur ini ternyata berpengaruh besar begitu ya. Tadi Anda katakan juga. Karena kalau kita mengandalkan ekspor dan juga impor, sudah terlihat juga datanya ternyata juga turun. Apakah memang nantinya pemerintah juga akan melakukan hal yang sama lagi begitu, atau Anda melihat ada strategi lain yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah? Pemerintah tidak hanya bertumpu pada itu, ya, tetapi saya kira strategi itu masih akan dipertahankan karena memang mesin dari pertumbuhan kita yang terbesar ada di konsumsi. Jadi pemerintah pasti akan tetap menggunakan strategi yang sama di dalam upaya kita untuk mendorong konsumsi. Ya. Yang kedua, tapi adalah saya kira pemerintah juga terus mendorong untuk meningkatkan dari sisi produksi di manufaktur. Kan salah satu juga pendorong secara sektoral itu adalah industri manufaktur kan. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Saya kira apa yang disampaikan oleh BPS tadi mengungkapkan juga bagaimana keberhasilan dari strategi hilirisasi di dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Tadi kalau bicara tentang ekspor, memang menurun kan, besar sekali penurunannya yang lebih disebabkan oleh penurunan harga. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi jumlah, ya, dari sisi dan kemudian kita lihat juga dari nilai yang kemudian terutama dari sisi surplus yang kita nikmati masih ada, ya masih besar. Dan ini saya kira erat kaitannya dengan keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah dari ekspor kita. Ya, ini juga masih terkait dengan hilirisasi. Ya, seringkali disampaikan oleh pemerintah bagaimana ekspor nikel kita itu tumbuh tinggi sekali, walaupun sebenarnya secara jumlah volume mungkin tidak lebih besar. Ya, tetapi karena nilai tambah yang diciptakan dari hilirisasi itu sudah membawa dampak terhadap pertumbuhan ekspor kita. Oke, baik. Nah, andai kita bicara terkait peluangnya, Indonesia juga akan bisa mempertahankan di level 5 atau bahkan lebih dari 5%. Seberapa besar peluangnya di kuartal 3 dan juga kuartal 4 nanti, Pak Peter? Dengan merujuk kepada keberhasilan kita di kuartal 2, ya, kita biasanya memang pertumbuhan itu kan secara siklus pasti akan naik turun. Ya. Biasanya kita akan naik lagi di kuartal 4 utamanya. Ya. Kuartal 3 mungkin stay, ya, dan dia akan lebih naik lagi di kuartal 4. Dengan melihat siklus tersebut, kita bisa berharap pertumbuhan kita ya pada tahun 2023 masih ada peluang untuk tumbuh di kisaran 5,1 sampai 5,3. Ya. Harapan kita seperti itu. Karena kalau 5,17, 5,03 ya ada di kisaran 5,1. Kalau kita bisa tumbuh di atas 5,1 lagi di kuartal 2 dan bisa lompat dia cukup besar di kuartal 4,
saya kira kita bisa tumbuh di kisaran 5,2 ya, 5,1 sampai 5,3 tersebut ya. Tetapi itu kan sebenarnya kan jauh dari harapan kita sebenarnya. Harapan kita kan kebutuhan pertumbuhan ekonomi kita tuh jauh di atas 5% ya. Kita tidak cukup dengan hanya tumbuh 5%. Oke, tadi juga terlihat secara tren begitu ya, kita sudah sebetulnya seperti langganan di angka 5% begitu ya Pak Peter ya. Nah ini apakah andai kita perhatikan juga walaupun sudah langganan, ada juga yang perlu diantisipasi pemerintah agar memang tidak di bawah 5% nantinya atau di kuartal selanjutnya Pak Peter? Ya, kalau dengan angka yang 5,17 ini saya sangat meyakini kita tidak akan di bawah 5%. Pada tahun 2023 kita akan tumbuh di atas 5%. Nah, tetapi sekali lagi yang kita butuhkan bukan sekedar tumbuh di atas di kisaran 5%, 5,1, 5,3. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah tumbuh lebih tinggi dari itu. Kita tumbuh di atas 6%, di atas 7%. Karena dalam perhitungan saya, ya, perhitungan kami di Segara Institute adalah kalau kita hanya sekedar tumbuh di kisaran 5%, kita akan menghadapi permasalahan besar. Ya. Di tahun 2045 kita tidak bisa mencapai apa yang sudah kita cita-citakan menjadi 5 besar ekonomi dunia. Kita tidak akan masuk di dalam negara maju. Persoalan-persoalan demografi yang akan kita hadapi. Bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi kalau kita tidak bisa tumbuh di atas 6%. Oke, nah ini harapan bersama tentunya tumbuh di atas 6% dan juga menjadi negara maju di tahun 2045 nanti. Anda juga optimis begitu akan teraih atau sebetulnya ini hanya angan-angan pemerintah saja untuk menjadi negara maju di 2045 nanti? Bagaimana secara keterkaitannya terkait data-data dan juga kondisi yang ada Pak Peter? Jadi kalau dilihat dari potensi, ya kita kan udah dari kecil kita tahulah ya bahwasanya Indonesia ini kan adalah kolam susu seperti kata Gus Plus kan. Apa aja kita punya potensi untuk menjadi negara maju. Ya. Tetapi potensi ini tidak akan bisa direalisasikan kalau kita tidak memiliki strategi dan program pembangunan yang cukup tepat. Ya. Sejauh ini saya kira Pak Jokowi sudah melakukan hal yang mendasar, yaitu membangun infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kita masih memiliki banyak persoalan ekonomi. Ya. Kita masih belum menyelesaikan PR-PR kita yang sudah sangat lama, ya. Seperti persoalan inefisiensi, yang kemudian yang ditunjukkan oleh tingginya angka ICOR. Ya. ICOR itu kan menggambarkan seberapa efisien perekonomian kita. Perekonomian kita itu ICOR-nya di kisaran 6 sekarang ini. Ya. Sementara negara-negara peer kita ada di kisaran 3. Ya. Berarti untuk memproduksi satu output, kita membutuhkan input 2 kali lipat dibandingkan negara-negara tetangga. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat membebani perekonomian kita. Jadi walaupun kita sudah mendorong investasi kita sedemikian besar, tetapi tidak berujung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, coba bayangkan perekonomian kita, Vietnam yang baru saja tumbuh, ya, baru saja bergerak di dalam perekonomian mereka sudah menikmati pertumbuhan 7-8%. Tetapi kita masih di kisaran 5% karena persoalan-persoalan penyakit ekonomi kita tidak kita selesaikan.